Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Alia Regina dengan NIM PO 7142112121410. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin dan anatomi fisiologi pada janin. Yang pertama, sistem peredaran darah pada janin. Darah janin didapat dari ibu dan dialirkan ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Peredaran darah janin digambarkan langsung sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat kita tarik bahwa mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu yang pertama, cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatika ke vena cava inferior. Yang kedua, cabang satunya lagi, ductus venosus aranti, yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Selanjutnya, darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Selanjutnya, darah dari vertikal kanan ini dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum mengembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru yang selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Sementara itu, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua. Yang pertama, arteri hypograstica interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Selanjutnya, darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Baik, selanjutnya yaitu anatomi fisiologi janin. Kepala janin terdiri dari bagian muka dan bagian tengkorak. Pada bagian pertama, bagian muka terdiri dari tulang hidung atau os nasal. Yang kedua, tulang pipi atau os zygomaticum. Yang ketiga, tulang rahang atas atau os maxillaris. Yang keempat yaitu tulang rahang bawah atau os mandibularis. Susunan tulang muka dan dasar kepala sangat rapat sehingga tidak dapat melakukan atau terjadi maulak. Pada bagian tengkorak merupakan bagian terpenting dalam persalinan yang terdiri dari tulang dahi atau os frontal. Yang kedua, tulang ubun-ubun atau os parietal. Yang ketiga, tulang pelipis atau os temporal. Yang keempat, tulang belakang kepala atau os occipital. Hubungan antara tulang tengkorak. Hubungan antara tulang tengkorak janin belum rapat sehingga kemungkinan mendekat saat persalinan tanpa membahayakan jaringan otak disebut maulek. Celah-celah di antara tulang tengkorak yang ditutup dengan jaringan ikat disebut satura. Satura terdiri dari yang pertama, satura sagittalis atau selah panah antara tulang os parietal. Yang kedua, sutura koronaria atau sela mahkota antara tulang os frontal dan os parietal. Yang ketiga, sutura lambdoidea antara tulang os occipital dan kedua os parietal. Yang keempat, sutura frontalis antara tulang os frontal kiri dan kanan.
Mungkin itu saja tentang sistem peredaran darah pada janin dan anatomi fisiologi pada janin. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari tentang sistem peredaran darah pada janin dan anatomi fisiologi pada janin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.